Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Tohari. Selamat malam waktu Jakarta, Bapak Hajrianto. Bapak bisa digambarkan terlebih dahulu kondisi Beirut saat ini, Bapak? Ya, kawasan Beirut harus dilihat dari segmen-segmen ya atau wilayah-wilayah ya. Ada wilayah Beirut yang cukup sepi dan mencekam seperti misalnya di wilayah Dahiyeh dan sekitarnya tempat kantor pusat Hizbullah yang mendapatkan serangan bom 83 bom dan setiap bom seberat 1 ton tanggal 27 yang mengakibatkan wafatnya Sekjen Hizbullah Syed Hussein Hasan Nasrullah ya, dan wilayah Beirut yang lainnya yang baru pada hari-hari belakangan ini juga mengalami penderitaan karena juga menjadi sasaran serangan Israel. Tetapi boleh dikatakan sebagian besar kota Beirut itu terlihat normal ya. Jalan-jalan juga tetap ramai, Ya. kafe-kafe tetap penuh, dan sekolah juga masih buka. Sebagian besar penduduk masih melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari. Berbeda sama sekali dengan keadaan di perbatasan di Lebanon Selatan yang sudah terjadi serangan darat Israel meskipun belum masuk terlalu Ya, dalam dari perbatasan. baik, Kira-kira kondisinya seperti itu. baik. Jadi sebagian besar ini masih terpantau normal, namun adakah mungkin warga negara Indonesia yang juga terdampak dari serangan ini, Bapak? Sejauh ini laporannya seperti apa? Ya, alhamdulillah warga negara Indonesia memang sudah sejak awal kita evakuasi dari wilayah-wilayah yang berbahaya di perbatasan Libanon. Ada 3 keluarga yang dievakuasi ke Beirut dan ditempatkan di shelter KBRI Beirut, dan kemudian beberapa warga negara di daerah perbatasan tapi tidak terlalu dekat dengan garis perbatasan, misalnya di Menabatieh, di Saidah atau di Sidon, itu kemudian kita amankan, kita evakuasi ke Beirut. Dan sekarang Ya. di shelter Beirut itu terdapat 41 warga negara Indonesia karena situasi di luar yang cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu warga negara Indonesia kita amankan di shelter. Dan hari ini juga kita memberangkatkan 21 warga negara Indonesia untuk dievakuasi ke Indonesia, pulang ke tanah air melalui jalur darat Suriah untuk kemudian masuk Jordania dan kemudian akan diterbangkan dari Aman. Kemarin kita Ya. memberangkatkan warga negara Indonesia, 20 orang warga negara Indonesia juga melalui jalur yang sama, Ya. oleh karena Bandara Internasional Beirut sudah tidak lagi didatangi Baik, diterbangi oleh pesawat-pesawat besar, dan sekarang tinggal satu maskapai saja yang melayani baik. dari Beirut, yaitu MEA, Middle East Airlines. Baik, Pak Hajrianto. Pak Hajrianto, dari adanya perang yang dilakukan di Timur Tengah ini, kita melihat bahwa kondisi di Timur Tengah ini juga semakin tidak menentu. Adakah mungkin dampaknya untuk Indonesia sendiri, Bapak? Ya, tentu saja jika sampai terjadi sebuah perang besar yang bersifat regional, artinya perang regional dalam skala penuh di Timur Tengah. Mhm. Sekarang juga sudah terjadi perang sebetulnya karena Israel itu bukan hanya menyerang Gaza, tetapi sudah ke Lebanon, dan kemudian hari ini ada serangan ke Beirut. Maksud saya hari ini ada serangan ke Suriah dan juga kemarin ke Yaman. Tetapi dalam pengertian perang skala penuh memang belum terjadi. Nah, jika sampai perang skala penuh terjadi di kawasan Timur Tengah, Ya.
artinya itu perang regional, tentu saja itu akan mempengaruhi terutama perekonomian bagi Indonesia. Oleh karena tentu perang regional di Timur Tengah akan mengakibatkan kenaikan harga minyak dan mungkin persediaan minyak juga akan terganggu, dan itu kemudian menjadi awal bagi perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan lainnya. Tentu saja angka ekspor Indonesia yang cukup lumayan ke Timur Tengah juga pasti akan terganggu dan akan berkurang, dan tentu saja akan mengakibatkan harus dikuranginya kapasitas produksi di Indonesia, dan tentu saja kemudian menyangkut kepada tenaga kerja dan seterusnya. Dapat dipastikan bahwa jika terjadi perang regional dalam skala penuh di Timur Tengah seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, akan berdampak internasional yang lumayan besar. Baik, kalau kita melihat apakah menurut Pak Haryanto sendiri seperti apa ramalan untuk kedepannya? Apakah memang ini masih akan terus memanas melihat serangan demi serangan dilakukan baik dari Israel maupun sebaliknya? Ini apakah masih akan terus memanas ataukah memang sudah ada upaya mungkin dilakukan dari negara-negara Timur Tengah ini untuk tetap menjaga agar mungkin kondisi dunia juga lebih stabil? Ya, serangan Iran yang terjadi kemarin ke Israel itu betul-betul sebuah babak baru. Oleh karena selama ini Israel itu menyerang berbagai kawasan, baik di Gaza, di Libanon, di Suriah, dan di Yaman, itu praktis sama sekali tidak ada serangan balik, ya. Bahkan boleh dikatakan mungkin agak secara dramatis, pesawat-pesawat tempur Israel yang berjoget-joget di langit negara-negara Arab sekitarnya itu hampir tidak ada sama sekali serangan atau tembakan ke arah pesawat-pesawat tempur tersebut. Artinya betapa leluasanya itu Angkatan Udara Israel menyerang negara-negara tetangganya tanpa sedikit pun ada tembakan dari senjata anti pesawatnya. Jadi boleh dikatakan Israel itu seakan-akan menari-nari di atas ketidakberdayaan negara-negara Arab yang lain di sekitarnya, menyerang tanpa balasan, dan karena itu maka serangan Iran kemarin itu sebuah babak baru. Jika serangan Iran ini kemudian akan diikuti dengan balasan Israel dan kemudian saling membalas, terjadi serangan antara dua negara ini dalam jarak jauh melalui serangan udara, maka bisa dipastikan bahwa itu akan menjadi titik awal bagi semakin besarnya kemungkinan terjadinya perang besar di Timur Tengah. Tentu saja negara-negara besar dengan retorikanya yang perlu diuji kesahihannya, selalu mengatakan hendaknya diselesaikan dengan pendekatan diplomatik. Kami tidak menginginkan terjadi perang, bahkan kami mengatakan kepada Israel jangan, mengatakan kepada Iran jangan, dan sebagainya. Seringkali negara-negara Barat, terutama negara-negara besar yang memegang hegemoni dunia, terutama hegemoni di Timur Tengah, itu tidak sejalan antara kata dan perbuatan. Seringkali retorikanya menyerukan perdamaian, tetapi di belakang justru pasokan senjata kepada negara proksinya yang sedang berperang itu. Baik, Pak Haryanto, tentu ini tidak ingin terjadi. Kita semua tidak ada yang ingin ini semua terjadi. Kita doakan agar titik perdamaian tadi segera terrealisasi. Terima kasih banyak Pak Haryanto Thohir, Dubes Indonesia untuk Lebanon atas waktunya berdialog dengan kami. Tetap jaga keselamatan Anda, tetap jaga kesehatan Anda, dan selamat kembali beraktivitas Bapak.